Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sudah tentunya dengan channelnya Ananda Diesel ya guys. Welcome back to my channel guys. Baik sahabat, hari ini Bang Ananda mau check up mesin diesel yang tiba-tiba mati ya guys, dan nggak mau nyala lagi. Dan diesel ini sebagai penggerak penggilingan sekam ya guys, dan ini kita lihat dieselnya ya guys. Nah ini dia diesel dari Jiangdong tipe ZH 1125 ya guys, yang digunakan sebagai penggerak. Nah untuk yang di sebelah ini lagi jalan guys, jadi agak bising. Baik sahabat diesel, ini adalah Jiangdong tipe ZH 1125 ya guys, dan ini berkendala tiba-tiba mati katanya, dan nggak mau hidup lagi ya guys. Dan nanti kita akan check up dan lanjut terus, jangan kemana-mana mas bro. Baik sahabat, langsung saja kita ke pokok permasalahan ya guys. Jadi kita buka dulu selang yang tersambung ke injektornya ya guys. Ke sini kita buka dulu untuk kita cek nantinya. Kita putarkan, kita lihat ada bahan bakar yang keluar di ujung baut delivery atau di ujung bos pumpnya ya guys. Jadi kita tekan cuknya biar nanti kita enteng untuk memutarkan. Kita tes bos pumpnya ya guys, dan kita ganjal dengan apa saja yang bisa mengganjal cuk. Dan ini gas kita tarik, nanti kita akan putarkan ya guys untuk kita cek bos pumpnya. Dan ini kita tarik dulu gasnya dengan seutas tali ya guys, biar nggak berubah nantinya. Nah seperti ini kita tarik handle gasnya, dan kita cek, kita putarkan dengan cara mengengkol untuk melihat bos pumpnya guys. Di sini bisa keluar solar ataupun enggak, karena ini mendadak mati ya guys. Jadi seperti ini kita putar. Nah di sini kan nggak terlihat bahan bakar keluar di ujung bos pump. Jadi masalahnya ini prediksi kita kemungkinan otomatis itu bermasalah ya guys, di fiber gotri ataupun di piringan otomatisnya. Dan kita lihat dari filter ini terlihat solar ada ya guys. Sebenarnya ini solar ada, dan kita tutup lagi untuk mengecek, tapi di saat kita putarkan, kita engkol, itu nggak ada ya guys, nggak ada solar yang keluar di ujung bos pumpnya di sini. Dan kita penasaran, kita putarkan lagi, dan di sini tetap nggak ada, nggak keluar. Dan di sini di handle gas itu pergerakannya terbatas ya guys, jadi nggak longgar. Baik sahabat diesel, nanti kita akan bongkar, kita lihat, kita cek bagaimana keadaan yang sebenarnya hingga menyebabkan diesel ini atau mesin ini berkendala tidak keluar bahan bakar di ujung bos pumpnya. Dan jangan kemana-mana, lanjut terus ikuti videonya mas bro. Lanjut teman-teman, untuk mempersingkat waktu ini sudah kita bongkar ya guys. Dan di sini di noken as untuk 1125
itu pompa oli tersambung di noken asnya ya guys, dan ini adalah pompa olinya. Jadi ini bos pam alhamdulillah masih baik ya guys. Dan ini keluar piringan otomatisnya sudah kelihatan keluar ya guys. Jadi ini kemungkinan ini di fiber otomatisnya bermasalah ya guys. Dan biasanya itu baut yang 3 itu keluar, dan kita cabut dulu piringannya ini ya guys. Nah di sini kan kita lihat sudah nggak ada baut yang 3 ini ya guys. Baut yang 3 ini lepas. Seperti ini guys. Jadi ini yang menyebabkan diesel mati mendadak ya guys, dan tidak bisa hidup dikarenakan piringannya itu menekan handle gas yang tersambung di bos pamnya ya guys. Nah ini piringan ini terdorong oleh steel ball, baik sahabat diesel, dan mendorong handle gas yang tersambung di bos pamnya. Nah ini di handle gas yang keluar nggak bisa membuka bos pam untuk mengeluarkan solar, hingga menyebabkan solar nggak keluar di ujung bos pam ya guys. Jadi secara otomatis mesin nggak mau hidup lagi, dan ini sudah jatuh, sudah copot dari gear governurnya ya guys. Jadi nanti kita akan cabut dan kita ganti, dikarenakan ini lubang dari baut, lubang di fiber itu sudah longgar hingga menyebabkan goyang ya guys, goyang, dan bautnya itu copot dan jatuh. Nah baik sahabat, jadi gejalanya memang cuma sekedar dari otomatisnya di sini ya guys, tapi ini memang bisa menyebabkan mesin berhenti atau mati di saat jalan, dan waktu kita engkol lagi nggak mau hidup lagi ya guys. Dan baik sahabat diesel, nanti kita akan ganti fibernya ini dikarenakan sudah nggak bisa dipakai lagi ya guys. Dan kita akan bongkar gearnya dulu untuk nanti kita pasangkan fibernya ini ya guys. Kita cabut dulu gear governurnya ya guys. Kita cek bos as governurnya sudah aus atau belum, dan kita lihat ini alhamdulillah masih bisa terpakai ya guys. Dan ini fiber otomatis, bisa kita lihat lubang bautnya, baut pengencang itu sudah longgar ya guys. Ini udah oblak, jadi ini walaupun bautnya kenceng di gear governurnya itu tetap saja fiber governur itu bisa bergeser ya guys, karena lubang bautnya itu sudah longgar. Jadi ini sudah tentunya nanti kita akan ganti ya guys, biar nantinya otomatis itu bisa bekerja lagi dengan maksimal ya guys. Baik teman-teman, ini fiber governor yang baru ya guys. Ini nanti kita akan pasangkan dengan bautnya. Seperti ini guys, kita pasangkan dulu fiber governornya. Jangan lupa baut untuk mengencangkan fiber
gopernur ini atau fiber otomatis ini kita harus pakai ring ya guys. Jadi biar nantinya baut itu full kenceng dan tidak akan mundur lagi ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti ini kita pasangkan dulu bautnya yang 3 ini pakai ring ya guys. Ini sudah kita pasangkan, dan ini piringan otomatis yang baru ya guys. Ini nanti kita akan pasangkan. Baik sahabat diesel, ini sudah kita kencangkan ya guys bautnya untuk mempersingkat waktu, dan sebagai pengingat walaupun kita sudah mentutorialkan di video-video sebelumnya untuk cara pemasangan gear top set itu dari gear gopernur itu terdapat 3 titik atau nomor topnya ya guys. Jadi untuk yang tersambung di askruk itu dengan nomor 1 ya guys, dan untuk yang tersambung ke noken asnya itu ada nomor 2, dan yang terakhir untuk bukan yang terakhir, jadi yang tersambung ke gear balancer itu dengan nomor 0 ya guys. Dan ini untuk yang di gear engkol di sini ada nomor 3 ya guys. Jadi di gear engkol ada nomor 3 dan tersambung juga di gear gopernurnya itu juga nomor 3, dan gear engkol ini tersambung lagi ke as balancer di bagian atas dengan nomor 0 ya guys. Jadi beginilah cara kita memasangkan gear top set. Baik sahabat diesel, jadi seperti inilah cara mudah kita pasangkan. Dan ini nomor 3, nomor 2 baik sahabat diesel, dan ini nomor 3 yang ke gear engkol, dan untuk yang tersambung di balancer itu nomor 0. Nah, balancer bawah juga balancer atasnya ya guys. Nah seperti inilah, dan nanti tinggal kita pasangkan steel ball. Dan untuk mempermudah kita pasangkan steel ball atau bola baja itu kita pakai stempet ya guys, biar gampang menempel di waktu kita pasangkan steel ballnya. Jadi seperti ini supaya nantinya steel ball yang kita pasangkan bisa menempel di, nah seperti ini ya guys. Satu persatu kita pasangkan steel ball yang berjumlah 6 biji ya guys. Seperti inilah, cukup simpel kita pasang gear top set sekaligus kita pasang steel ball di gear otomatisnya. Dan untuk yang terakhir ini adalah piringan otomatisnya kita pasangkan. Jadi seperti inilah cara pemasangan gear top set ya guys. Dan ini jangan lupa di noken as itu jangan nah posisinya seperti ini ya guys. Baik, agar nanti kita bisa mudah kita masukkan di pompa olinya yang ada di blokirnya. Nah seperti ini guys. Jadi posisinya harus seperti ini. Jadi nanti kita akan mudah untuk kita pasangkan gear blocknya. Baik sahabat diesel, nanti kita akan pasangkan dan jangan kemana-mana. Baik sahabat, ini sudah selesai kita pasangkan ya guys, dan nanti kita akan cek solar di saat kita engkol ini keluar atau enggak.
dari ujung bos pump atau di baut deliverynya ya guys. Dan nanti kita cek, dan seperti itulah tip jika memang ada kendala mesin tiba-tiba berhenti di saat jalan dan tidak hidup lagi. Itu adalah otomatis yang memang sering terjadi ya guys. Dan ini kita coba engkol ya guys. Ini, nah ini sudah keluar, alhamdulillah. Bahan bakar sudah bisa bekerja kembali seperti biasanya ya guys, dikarenakan otomatis itu sudah bisa bekerja lagi, tidak seperti tadi otomatisnya nggak produktif ya guys. Jadi solar yang ada di ujung bos pump itu tidak keluar, dan alhamdulillah sekarang sudah kita bereskan dan kita pasang selang yang terhubung ke injektornya ini. Baik sahabat diesel, jadi seperti inilah, dan alhamdulillah nanti kita akan coba hidupkan mesin ini ya guys. Dan sekali lagi semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat teman dan sahabat semuanya ya guys. Dan mungkin sampai di sini kita berbagi tips dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara atasi mesin yang gejalanya itu mendadak mati di saat jalan dan dihidupkan lagi tidak mau hidup ya guys. Dan memang kasus ini sering terjadi dikarenakan otomatis itu tidak bekerja dengan maksimal ya guys, atau bisa dikatakan sudah tidak produktif lagi ya guys. Dan diesel ini dipergunakan untuk dipergunakan sebagai penggerak penggilingan sekam. Baik sahabat diesel, usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.